Halo, shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara walaupun lewat dunia maya, ya, lewat YouTube ini. Nah, saudara, Daily Bread akan membahas ya dengan topik yang sama, yaitu bertumbuh untuk berbuah, dari Matius pasal yang ke-13 ya, ayat yang pertama sampai ayat 9 kemarin. Tetapi pada hari ini kita akan fokus di ayat yang keempat, ayat 18, dan di ayat yang ke-19. Nah saudara, sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hari ini dalam pimpinanmu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar untuk meneguhkan kami, sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku yang kekasih, kemarin kita telah membahas sedikit mengenai benih ya. Jadi kita melihat ada seorang penabur yang menaburkan benih. Jadi benih ini adalah potensi dari seluruh kehidupan, baik itu tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi ketika benih itu dijatuhkan ya, ditabur, benih ini akan mati terlebih dahulu ya di tanah, dan kemudian baru tumbuh dengan kehidupan yang baru. Contohnya benih yang saya kasih ilustrasi kemarin, benih bunga mawar, kemudian tumbuhlah batangnya, daunnya, bunganya yang merah, yang indah sekali. Saya tidak semprot cat atau wanginya yang semerbak, saya tidak semprot minyak wangi, tetapi seluruh potensi kehidupan dari benih ini ya, dari pohon itu berasal dari benih ini. Nah saudara, firman Tuhan juga mengatakan ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan Roh Kudus memateraikan kita, bahkan Roh Kudus di dalam Roma pasal 8 ayat kedua telah menghidupkan kita ya, telah memberi hidup. Roh itu telah memberi hidup dan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah ada hidup Allah dalam hidup kita ya. Sudah ada kehidupan ilahi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kehidupan Kristus itu makin nampak dalam kehidupan kita, semakin nyata dalam kehidupan kita. Saudara, Paulus mengatakan di dalam Filipi ya, Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang kita lihat, Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-20 dia katakan demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Jadi Paulus katakan dia merindukan dengan amat sangat supaya Kristus dimuliakan, supaya Kristus menjadi nyata baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Nah, bagaimana Kristus itu semakin nyata dan dimuliakan? Tidak ada jalan lain selain pertama kita harus bertumbuh di dalam Dia. Kita bertumbuh di dalam Dia, dan kemudian kita berbuah memuliakan nama Tuhan. Sehingga ada lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Nah, apakah orang lain melihat hidup kita? Mereka melihat Raja dalam hidup kita. Mereka melihat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga lewat kehidupan kita yang ada Kristus nyata itu boleh menarik orang datang kepada Kristus. Nah saudara yang kekasih, rupanya saudara, dari banyak orang pendengar firman Tuhan, audiens yang mendengar firman Tuhan, tidak semua bertumbuh. Ada beberapa penghalang yang menghalangi mereka untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka tidak pernah berubah dan tidak pernah berbuah di dalam Tuhan. Nah saudara, kita melihat di sini di dalam ayat yang keempat tadi,
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi saudara, rupanya benih itu jatuh ya, ditabur begitu saja dan akhirnya jatuh. Jadi rupanya di dalam ibadah yang besar atau firman Tuhan yang ditaburkan ada jatuh juga di pinggir jalan. Nah, apa yang dimaksudkan benih yang jatuh di pinggir jalan? Ini adalah kondisi hati. Nah, kondisi hati yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Nah, saudara, suatu ketika saya membawa satu rombongan untuk pergi ibadah ya. Kemudian saya kebetulan membawa mobil dan banyak rombongan yang ikut saya. Dan karena kami baru saja pulang dari ibadah dengar firman Tuhan, ada beberapa dari antara mereka mulai mendiskusikan firman Tuhan yang barusan mereka dengar tadi waktu ibadah. Tetapi kemudian, wah, kalau gitu kita harus sungguh-sungguh lagi ya. Kita harus benar-benar komitmen sama Tuhan dan menyerahkan hidup dengan sungguh sama Tuhan. Dan saudara, apa yang jadi? Ada yang bilang gini, itu kan terserah kita ya, kita mau melakukan atau tidak. Kan Tuhan itu maha mengerti, dia tahu kita lemah ya. Kalau kita sanggup kita lakukan, kalau nggak sanggup ya mau bilang apa ya. Wah, saya kaget sekali melihat itu ya, mendengar itu saya kaget sekali. Nah saudara, firman Tuhan itu yang kita dengar itu bukan untuk menjadi perbandingan, bukan untuk sebagai satu pelajaran, tetapi firman Tuhan yang kita dengar itu betul-betul untuk hidup kita, untuk kita hidupi, untuk kita jalani. Nah, tahukah saudara, firman Tuhan itu menentukan masa depan kita. Ya, firman Tuhan itu menentukan sampai kita nanti setelah kita mati ya. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan itu benar-benar hidup. Firman Tuhan itu itulah Kristus sendiri. Sebab itu saudara, kenapa mereka menganggap seperti ini? Karena mereka nggak yakin firman Tuhan ya. Jadi ada banyak orang pergi ke gereja mendengar firman Tuhan. Mereka dengar, tetapi nggak ngerti-ngerti. Oleh sebab itu hidup mereka, aku masih seperti yang dulu ya, tetap seperti itu ya. Peminum ya tetap peminum ya, pejudi tetap pejudi, tapi rajin ke gereja ya. Kemudian berkelahi juga berkelahi, bermusuhan tetap bermusuhan, tetapi rajin ke gereja. Kenapa? Mereka dengar, karena tidak ada satupun firman Tuhan yang nempel di hati mereka. Sebab itulah mereka tidak pernah bertumbuh dan tidak pernah berbuah. Oleh sebab itu saudara, kondisi hati sangat menentukan. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena mereka tidak percaya. Nah, saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan iman itu timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Itu artinya ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, kita percaya akan firman Tuhan itu. Ketika kita percaya akan firman Tuhan itu, baru kita lakukan ya. Karena kita percaya, kita lakukan, kita tindaki. Dan ketika kita tindaki, kita lakukan, kita alami. Kita alami mukjizat demi mukjizat. Kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita alami terus-menerus, kemudian kita, pengenalan kita semakin bertambah, pengetahuan kita semakin bertambah, sehingga kita dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, dari iman kepada yang iman yang lain, sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara, kita melihat di dalam Ibrani. Tapi sebelum itu mari kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Jadi imanlah yang membuat kita mengerti. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Karena iman kita mengerti. Jadi karena iman kita mengerti. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, walaupun secara akal manusia kita nggak ngerti, tapi kita mengerti karena yang berbicara itu adalah Tuhan. Kita percaya. Nah saudara, sama seperti Maria ya, ketika kita melihat ketika Gabriel datang kepadanya menyatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki,
Dan kemudian bagaimana mungkin saya ini masih perawan, saya ini belum punya suami. Tetapi malaikat itu katakan, kamu, Roh Kudus akan memenuhi kamu, menaungimu. Dan kemudian Maria percaya, walaupun mungkin secara akal manusia nggak mungkin, tapi dia percaya karena yang berkata-kata itu adalah Tuhan. Dan ini suara Tuhan. Dan Tuhan pasti dapat melakukan apa saja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu dia percaya. Nah saudara, ketika dia percaya, maka janji Tuhan, maka firman Tuhan terlaksana dalam hidup. Nah demikian juga dengan kita saudara. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita percaya, dan ketika kita percaya, kita lakukan. Ketika kita lakukan, kita alami. Ketika kita alami terus menerus, maka pengenalan kita akan Dia makin bertambah. Sebab itu saudara, mari kita baca dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-17 ya. Roma pasal pertama ayat yang ke-17 di sini dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil, firman Tuhan itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi firman Tuhan ini adalah kebenaran Allah ya. Kebenaran Allah yang di sini dikatakan yang bertolak dari iman. Dimulai dari iman, kita percaya, kita diselamatkan. Dan kemudian di sini dikatakan memimpin kepada iman. Iman pada waktu kita bertobat dan itu bertolak dari iman, dan kemudian kita akan dipimpin dari iman kepada iman. Dan kemudian di sini dikatakan ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, hanya dengan iman percaya kita mengerti dan kita terus akan bertumbuh dalam pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, sehingga hidup kita terus diubah oleh Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, alasan mengapa sebagian besar orang-orang yang tua yang keluar dari Mesir tidak masuk ke Kanaan, di tempat perhentian. Hanya anak-anak muda saja yang masuk, dan hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang masuk. Yang lain semuanya itu mereka berkelimpangan di padang gurun. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Ingat pada waktu Musa mengutus 12 pengintai, kemudian mereka pergi ke Kanaan untuk melihat bagaimana kondisi di sana, dan 10 orang memberi kabar yang sangat buruk sekali. Memang di sana tanah subur dan sebagainya, tetapi di sana banyak raksasa, dan kemudian mereka menangis, mereka menyesali, bahkan mereka ingin kembali lagi ke Mesir ya. Padahal Mesir itu tanah perbudakan, tetapi mereka mau kembali lagi ke tanah Mesir, sehingga mereka menista nama Tuhan. Tetapi apa kata Yosua dan Kaleb? Jangan seperti itu. Kalau Tuhan kehendaki, maka kita akan libas mereka. Nah saudara, akhirnya 2 orang dari yang tua ini ya, dari yang generasi tua yang masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudaraku yang kekasih, ke-10 orang itu tidak pernah mengecap yang namanya perhentian. Jadi saudara, kita melihat di sini iman kepada Tuhan itu tidak melihat apa yang dilihat oleh mata. Ya, tetapi iman itu dapat melihat jauh ke depan, bahwa di balik dari realitas apa yang kita lihat itu ada realitas yang lebih besar. Saudara, faith is not deny the reality, but believe in beyond the reality there is a greater reality. Jadi saudara, iman itu tidak menyangkal realitas, tetapi percaya di balik realitas yang ada. Ya, ada realitas yang lebih besar lagi. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa sangat penting sekali buat kita untuk percaya. Kita lihat juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, di sini dikatakan bahwa 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan melihat ya.
bukan melihat. Jadi kita lihat di sini, hidup kami ini karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudara, mungkin pada hari ini ya, saudara sedang mengalami masa yang sulit sekali. Kita semua mengalami masa yang sulit ya. Masa pandemik, bahkan seluruh dunia melihat bahwa kapan pandemik ini, COVID-19 ini berakhir ya. Kita menanti-nantikan itu ya. Kita sudah nggak sabar kumpul di gereja. Kita udah nggak sabar ketemu saudara-saudara lagi ya. Dan kita lihat juga ada orang yang di PHK, ada orang yang gajinya dikurangi ya. Ada orang yang sakit karena kena COVID dan sebagainya. Dan kemudian resesi dunia juga ya, ekonomi. Jadi kita melihat dengan kasat mata rasa-rasanya nggak mungkin untuk kita hidup bagaimana kedepannya nanti punya masa depan. Tapi satu yang kita harus lihat, bahwa janji-janji Tuhan tidak pernah gagal saudara. Mungkin hari ini Tuhan berbicara kepada saudara untuk melakukan sesuatu, tetapi masih ragu-ragu oleh karena saudara melihat apa yang di depan saudara. Mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang terlihat adalah sementara, sedangkan tak kelihatan adalah yang kekal. Mari kita melihat hal-hal yang kekal. Saya mengalami COVID ya, COVID-19. Dan saya sempat parah ya, saya sempat gejala yang parah. Ya, secara manusia rasanya mungkin nggak bisa melewati semua yang ini. Tetapi puji nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan bisa sehat dan bisa kembali lagi melayani Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa janji-Mu ialah janji yang iya dan amin. Engkau tidak pernah melalaikan menepati janji-Mu Tuhan. Walaupun dunia ini akan berakhir, tapi janji-janji Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun Tuhan saat ini ada di antara kami yang melihat keadaan kondisi yang begitu parah, secara akal, secara mata, tidak ada jalan keluar. Tetapi kami tahu Tuhan, kami mau melihat dengan mata iman. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Walaupun tidak ada jalan, tetapi ada jalan keluar bagi Tuhan. Terima kasih, teguhkan kami di dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless.